Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini mulai dari informasi nasional, regional, selebritis hingga olahraga. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menyatakan penurunan jumlah pemeriksaan spesimen COVID-19 atau testing dan juga pelacakan tracing semestinya tidak boleh terjadi. Apalagi pemerintah berencana melonggarkan PPKM level 4 pada 26 Juli 2021. Dia mengingatkan kesalahan data akan membuat segala upaya dan pengorbanan selama ini akan sia-sia. Charles meminta pemerintah untuk meningkatkan jumlah testing. Kondisi darurat seperti ini katanya sudah seharusnya meningkatkan jumlah testing, bukan malah menurunkannya. Dengan jumlah testing dan tracing yang tinggi, ia berharap data angka penularan dapat mendekati kondisi sebenarnya sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat pada akhir masa PPKM level 4 nanti. Di samping itu, Charles juga mengingatkan kepada pemerintah untuk memperbanyak sarana dan prasarana isolasi mandiri sebagai upaya penanganan pasien COVID-19. Diketahui pemerintah mewacanakan pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi pada 26 Juli 2021 mendatang apabila kasus penularan COVID-19 sudah menurun. Dalam beberapa hari terakhir, kasus penularan COVID-19 memang menurun, tetapi hal itu diikuti oleh turunnya jumlah spesimen COVID-19 yang diperiksa setiap harinya. Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan, penurunan kasus jelas disebabkan jumlah pemeriksaan spesimen yang menurun. Tenaga kesehatan atau nakes di Provinsi Jawa Barat bisa tersenyum lebar, pasalnya dana insentif mereka akan segera dicairkan. Pemprov Jawa Barat menyatakan akan menyelesaikan pembayaran dana insentif dengan penanganan COVID-19 pada Juli 2021. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi menyebutkan semua rumah sakit yang ditunjuk menangani COVID-19 sudah mengajukan pencairan insentif untuk tenaga kesehatan. Sebelumnya pembayaran dana insentif nakes yang menangani COVID-19 sempat terhambat. Salah satu faktornya karena belum semua rumah sakit mengajukan dan adanya peraturan baru Kemenkes nomor 12 tahun 2021 dan perubahan nomenklatur dalam Permendagri yang baru turun pada April 2021. Untuk dana insentif nakes penanganan COVID-19, Pemda Provinsi Jawa Barat menganggarkan 59,2 miliar dalam APBD tahun anggaran 2021. Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Barat Nanin Hayani Adam, dana bukan kendala terhambatnya pembayaran insentif tenaga kesehatan. Di Jawa Barat sendiri terdapat lebih dari 41.000 tenaga kesehatan yang menerima insentif penanganan COVID-19. Mereka terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan tenaga medis lainnya yang masing-masing mendapatkan insentif yang bervariasi. Artis Amanda Manopo tengah dirundung kesedihan lantaran sang ibunda, Henny Manopo, dikabarkan positif COVID-19. Kini Henny Manopo sedang menjalani perawatan intensif di ruang ICU salah satu rumah sakit di Jakarta. Lewat unggahan Instagram story-nya @amandamanopo pada Rabu 21 Juli 2021, ia membagikan fotonya bersama ibunda yang berlatar belakang hitam putih. Perempuan yang akrab disapa Amanda tersebut menuliskan rasa pilunya dan permintaan maafnya kepada Henny Manopo karena tidak bisa menemani. Meski tak bisa menemani, Amanda Manopo tetap memberikan doa yang terbaik untuk sang ibunda. Amanda tidak lupa turut mengungkapkan rasa sayangnya kepada wanita yang melahirkannya itu. Lawan main Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta RCTI ini berharap ibunda kuat melawan penyakitnya dan sembuh seperti sedia kala. Bukan hanya Henny Manopo yang terpapar COVID-19, ayah dari Amanda Manopo, Ramon Gauna, juga terinfeksi virus COVID-19. Sebelumnya pada Minggu 11 Juli 2021, Amanda Manopo mengabarkan bahwa kedua orang tuanya sedang jatuh sakit.
Melalui Instagram pribadinya @amandamanopo, ia mengunggah foto kedua orang tuanya dengan latar belakang warna hitam putih. Ia hanya berharap untuk kesembuhan sang ibunda dan ayahnya sehingga mereka bisa berkumpul seperti sedia kala. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Tekad Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah sebelumnya telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2021 tentang pembentukan Indonesia Bid Komite Olympic Games 2032 pada 13 April lalu. Pengarah dari kegiatan ini diketahui Wakil Presiden yang dibantu Menko PMK sebagai Wakil Ketua serta sejumlah anggota termasuk Sekretaris Kabinet. Sementara itu posisi penanggung jawab diberikan kepada Menpora Zainuddin Amali dan Ketua Pelaksana yang dipimpin oleh Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktahari. Kini baru saja diumumkan Indonesia gagal menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 setelah IOC memilih Brisbane yang berhak menjadi host Olimpiade 2032. Menanggapi hal itu, Menpora Amali lebih dulu menunggu laporan tertulis dari NOC Indonesia. Sementara itu, soal masa kerja INAKCOC hingga 31 Desember 2024 dan sebelumnya itu, Indonesia sudah diputuskan gagal menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Menpora Amali mengatakan bahwa dirinya akan melakukan rapat internal terlebih dahulu sebelum hal itu baru melaporkan kepada Presiden. Seperti yang kita ketahui, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sapta Oktahari sebelumnya mengatakan meski gagal di 2032, dirinya bertekad mengambil kesempatan bidding di 4 tahun selanjutnya sehingga bisa mendapatkan status targeted dialog seperti halnya yang dilakukan oleh Brisbane yang mendapatkan di tahun 2032. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua. Tribun News Today.